Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Syukur hari ini kita masih Tuhan utus melakukan pelayanan di Rumah Sakit Pantai Waluyo ini. Mari kita awali pelayanan kita dengan mendengarkan, merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Saya hantarkan. Bapa yang baik, yang kami puji dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini Bapa, kami berterima kasih karena Tuhan masih menolong, menyertai langkah kehidupan kami. Dan kami ingin melandasi pelayanan kami di pekan kerja kami ini dengan mendengarkan, merenungkan sabda-Mu. Kiranya firman yang akan kami terima ini dapat menghibur atau bahkan menegur kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa, mari berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini ayat kita diambil dari Yesaya 52 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-15. Nanti bisa dibaca masing-masing dari Yesaya 52 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Saya membacakan ayat nasnya saja dari Yesaya 52 ayat kedua yang demikian. Kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah hai Yerusalem yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai Putri Sion yang tertawan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saat ini hobi atau kegiatan tambahan yang biasa dilakukan di rumah sebagai hiburan adalah merawat tanaman. Biasanya ketika menanam sesuatu, kita berharap tanaman tersebut bisa bertumbuh menjadi subur, bukan? Daunnya jadi rimbun, batangnya membesar, bahkan juga dinantikan kapan berbunganya yang bisa dinikmati dari keindahannya, atau juga bahkan dinantikan kapan berbuahnya yang juga bisa dinikmati rasanya. Namun ada salah satu jenis tanaman hias yang justru dihambat pertumbuhannya, yaitu tanaman yang dibonsai, dibuat kerdil. Biasanya dipasang kawat yang mengikat anggota tubuh tanaman tersebut sehingga membuat sebuah tanaman tidak dapat bertumbuh bebas seperti tanaman yang lainnya. Memang tumbuhan ini masih bisa bertumbuh, namun kehilangan kesempatan untuk hidup secara maksimal. Dengan kata lain, tanaman tersebut hidup terbatas oleh banyaknya lilitan kawat yang ada pada dirinya. Mulai dari lilitan di ujung-ujung daun, di carang-carang, hingga ada yang terlilit pada seluruh batang. Mungkin kalau tanaman tersebut bisa berbisik, dia akan mengatakan bahwa dia ingin sekali meregangkan tubuhnya untuk bisa lebih tinggi, membesarkan otot-otot batangnya yang bisa lebih besar lagi, tapi dia tidak bisa melakukannya. Mungkin juga dia akan mengatakan, aku adalah tumbuhan yang sengaja dibuat kerdil. Aku tahu aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kehidupan rohani kita pun terkadang hampir sama dengan keadaan tumbuhan bonsai tadi. Kerdil, kecil, namun dari penampilan luarnya begitu indah. Namun sesungguhnya jiwanya terikat. Kita diikat oleh hawa nafsu. Ada yang terikat oleh karena pemikiran-pemikiran yang kotor, bahkan yang ingin mencurangi, dan juga ada yang terbelenggu oleh keinginan yang hanya ingin menguntungkan diri sendiri dan pemikiran-pemikiran buruk lainnya. Kalau ditilik dalam diri kita, dalam hati kita masing-masing Bapak Ibu, sesungguhnya kita semua memiliki keinginan untuk bertumbuh secara maksimal di dalam kehidupan rohani kita.
Namun secara manusiawi, yaitu tadi, kita masih terikat dengan hal-hal yang ada di sekitar kita, dengan hal-hal duniawi, terikat oleh hawa nafsu dan juga kehendak pribadi, sehingga keinginan untuk bertumbuh itu hanya jadi angan-angan saja, jadi harapan saja yang entah kapan kita akan bisa mewujudkannya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ayat nas kita pagi ini berkata, "Kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah hai Yerusalem yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai Putri Sion yang tertawan." Saat kita mengalami kekedilan rohani, padahal jauh di dalam diri kita sesungguhnya kita ingin bertumbuh, maka Bapak Ibu, mari katakan kepada diri kita sendiri, kebaskanlah debu. Kita tinggalkan hal-hal yang menggiring kita kepada hawa nafsu, mulai dari hal yang terkecil seperti debu sekalipun, dari hal yang belum pernah kita lakukan namun pernah terbesit dalam pikiran kita, dalam hati kita untuk kita lakukan. Kebaskanlah, bangunlah hai umat Tuhan, lepaskanlah ikatan-ikatan yang ada pada hati kita, pikiran kita, dan juga dari jiwa kita. Tentunya dari hal-hal yang hanya memikirkan diri sendiri untuk memenuhi hawa nafsu kita. Lakukanlah pembaharuan diri untuk bertumbuh dalam Tuhan, sekalipun situasi kita saat ini tidak menyenangkan, ada banyak hal yang mempengaruhi kita. Namun mari Bapak Ibu, kita lakukan pembaharuan diri bersama. Meskipun memang kalau dirasa-rasakan selalu ada penyesalan di dalam diri kita karena kita belum dapat bertumbuh dengan baik secara rohani. Seperti tanaman yang tadi dibonsai memang tidak dapat berbuat apa-apa kecuali dia bertahan hidup saat hidupnya terikat oleh kawat tadi yang tidak bisa bertumbuh dengan bebas. Namun berbeda dengan kita, Bapak Ibu Saudara, kita memiliki Tuhan yang setia, yang senantiasa mengiring langkah kehidupan kita. Tuhan yang sedang kita sambut kehadirannya di masa Natal ini. Mari Bapak Ibu, kita bersama Tuhan dan dengan kuasa Tuhan, kita bisa terlepas dari segala ikatan duniawi. Kita lakukan bersama untuk membarui diri dalam ikatan keluarga karyawan Rumah Sakit Panti Waluyo. Kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah hai Rumah Sakit Panti Waluyo. Tanggalkanlah ikatan-ikatan yang menahan pergerakanmu, hai Rumah Sakit Panti Waluyo. Kita bisa di dalam Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Maha baik Engkau Allah kami yang sedang kami hayati dalam masa Advent ini. Terima kasih Bapa. Engkau senantiasa menuntun langkah kehidupan kami. Meskipun ada banyak hal yang kami rasakan, kami pergumulkan, namun kami sangat bersyukur penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti. Bahkan melalui situasi kondisi yang ada, kami dimampukan untuk merefleksikan peristiwa yang ada, menumbuhkan iman kami kepadamu, menolong kami semua untuk dapat membarui diri bersama di dalam Tuhan. Kiranya Bapa, janganlah kami seperti tanaman bonsai yang pertumbuhannya tidak dapat dengan bebas, karena kami memiliki Engkau, Allah yang setia menolong kami. Biarlah kami dapat bertumbuh dengan kasih Tuhan, dengan kebaikan Tuhan,
menjalani setiap proses kehidupan dan melangkah bersama denganmu menuju rumah sakit Panti Waluyo yang memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami sungguh berserah untuk pelayanan rumah sakit Panti Waluyo kini, esok, dan yang akan datang. Hanya karena kebaikan Tuhan kami terus dapat berkarya. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin.